Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman. Di sini saya akan menjelaskan tentang konsep dan fungsi bisnis. Pengertian bisnis yaitu bisnis berasal dari bahasa Inggris atau bisnis. Bisnis dapat didefinisikan sebagai segala aktivitas dari berbagai institusi yang menghasilkan barang dan jasa yang diperlukan dalam kehidupan masyarakat sehari-hari. Berikut pengertian bisnis menurut para ahli. Yang pertama adalah bisnis merupakan suatu yang diciptakan untuk menghasilkan produk, barang, dan jasa kepada pelanggan. Yang kedua, bisnis sebagai suatu sistem yang memproduksi barang dan jasa untuk memuaskan kebutuhan masyarakat. Yang ketiga, suatu aktivitas untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan ekonomis masyarakat dan perusahaan diorganisasikan untuk terlibat dalam aktivitas tersebut. Business is an organization that provides goods or service in profile, yaitu bisnis merupakan suatu organisasi yang menyediakan barang dan jasa yang bertujuan untuk mendapatkan keuntungan. Bisnis merupakan kegiatan-kegiatan yang terorganisir untuk menghasilkan barang dan jasa dengan tujuan untuk mendapatkan laba. Nah, setelah kita membahas tentang pengertian bisnis menurut para ahli, bisnis merupakan suatu aktivitas yang dilakukan seorang atau kelompok untuk menyediakan barang dan jasa dalam memperoleh keuntungan. Orang yang berusaha menggunakan waktunya dengan menanggung resiko dalam menjalankan kegiatan bisnis biasanya disebut dengan entrepreneur. Sedangkan pengertian bisnis syariah adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan jual beli yang berlandaskan hukum syariah atau sistem Islam. Bisnis syariah sendiri itu berasal dari dua kata, yaitu bisnis dan syariah. Sedangkan tadi kita membahas tentang pengertian dari bisnis, yaitu tentang segala sesuatu yang berkaitan dengan jual beli atau berdagang, sementara syariah merupakan sumber jalan yang lurus. Nah, kegiatan bisnis syariah bukan hanya kegiatan jual beli yang targetnya mendapatnya keuntungan saja, akan tetapi lebih mengarah kepada hukum Islam yang sesuai dengan Al-Quran dan hadis. Nah, prinsip-prinsip dalam berbisnis syariah itu apa saja nih teman-teman? Yang pertama ada prinsip jual beli atau bai. Prinsip jual beli dilaksanakan sehubungan dengan adanya perpindahan kepemilikan barang atau benda. Prinsip ini pembagian keuntungannya ditentukan di depan dan menjadi bagian harga atas barang yang dijual. Yang kedua, prinsip sewa atau ijaroh. Transaksi ijaroh ada dua macam, yaitu terijaroh dengan objek transaksi berupa benda tertentu, contohnya menyewakan rumah, kos-kosan, rental kendaraan, dan ijaroh transaksi pekerjaan tertentu, misalnya mempekerjakan orang untuk membangun rumah, mencangkul kebun, dan juga lain-lain. Selanjutnya yang ketiga ada prinsip bagi hasil atau syirkoh. Merupakan akad kerjasama antara dua pihak atau lebih dalam satu usaha, di mana masing-masing memberikan kontribusi modal dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan risiko yang diperoleh ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan. Syariah sendiri terdiri dari 6 macam, namun garis besarnya syirkah dibedakan menjadi dua jenis, yakni syirkah amlak dan juga syirkah ukut. Syirkah amlak yakni kerjasama antara dua orang atau lebih dalam kepemilikan suatu barang. Sementara syirkah ukut yaitu perserikatan antara dua pihak atau lebih dalam hal usaha, modal, dan keuntungan. Selanjutnya ada prinsip mudharabah, yaitu tentang perjanjian kerjasama antara sahibul mal atau penyedia dana dan atau penabung atau nasabah dengan mudharib. Kata mudharib sendiri itu adalah pihak bank atau pengelola. Dalam kerjasamanya, pihak penabung atau nasabah menyediakan uang 100% dan pihak bank akan bertindak sebagai pengelola uang tersebut. Yang kelima ada prinsip prinsip wadiah atau titipan. Dalam perbankan syariah, yang dimaksud dari akad wadiah adalah titipan murni dari nasabah ke pihak bank. Jadi, seorang nasabah yang membuka tabungan dengan akad wadiah, maka nasabah tersebut menitipkan atau menyimpan uangnya ke bank dan dana tersebut dalam akad ini terdapat dua istilah, yaitu pertama ada muwadi,
yaitu pemilik uang atau penitip atau nasabah. Yang kedua ada mustaudo atau pihak yang dititip atau menyimpan atau bank. Sekian materi pada hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.